Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semeton KPPN Mataram semua. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat di penghujung 2025. Dan cuaca yang kadang hujan, kadang panas. Ada siklon juga di selatan Indonesia. Tapi hari ini kita tetap bersemangat. Dan selamat berjumpa lagi dengan Treasury Podcast KPPN Mataram yang menjadi wadah kita untuk kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol berbagai hal terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan hal-hal yang lain yang terkait dengan APBN dan isu-isu yang ada di sekitarnya. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu, kita nyebutnya apa nih? Adik-adik apa rekan-rekan apa anak-anak? Kita relax ya. Ini adik-adik mahasiswa dari Universitas Bumi Gora. Nah, Universitas Bumi Gora di Mataram. Yang pagi hari ini kita akan mendiskusikan mengenai layanan teknologi informasi khususnya yang diimplementasikan di KPPN Mataram. Dan untuk berdiskusi mengenai teknologi informasi ini juga sudah hadir rekan kita Blinyoman Sudarma yang merupakan PIC dari implementasi teknologi informasi dan juga manajemen keamanan informasi di KPPN Mataram yang nanti juga akan bercerita banyak mengenai seperti apa teknologi informasi dan pelayanan dan bagaimana implementasinya, termasuk sejauh mana kemudian kita memikirkan keamanan informasi terkait dengan pelayanan di KPPN Mataram yang semakin terdigitalisasi. Baik, saya Bambang Wisnugroho yang akan menemani Blinyoman dan rekan-rekan dari Universitas Bumi Gora pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi obrolan yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk semeton KPPN Mataram semuanya. Baik, kita sudah janjian untuk bicara atau kita ngobrol mengenai teknologi informasi gitu ya. Dan rekan-rekan mahasiswa ini mereka juga memang sedang belajar terkait dengan teknologi informasi gitu. Atau siapa nih yang mau cerita dulu nih, kira-kira aktivitas di kampus apa yang kemudian membawa teman-teman ini ke KPPN Mataram untuk kemudian kita mendiskusikan mengenai teknologi informasi. Monggo, siapa? Agas, silakan Gas. Atau kenalan dulu juga boleh deh. Pakai mic-nya dong. Biar kedengaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Agasya dari Diva dari kampus Universitas Bumi Gora semester 5. Nah, dari mana kami tahu tentang kantor KPPN ini? Awalnya kan belakangan ini kan Menteri Keuangan kita tuh lagi banyak dibicarakan di media sosial, viral gitu ya. Lagi viral di media sosial. Nah, terus di kampus itu juga kita lagi membahas tentang mata kuliah tentang manajemen layanan teknologi informasi dan manajemen resiko teknologi informasi. Oke. Nah, dari sana dari mata kuliah tersebut, kami diberikan tugas untuk mewawancara atau menanyakan tentang teknologi informasi di instansi atau PT-PT gitu. Jadi nggak harus instansi pemerintah, boleh di perusahaan swasta gitu gitu ya. Terus kan kenapa kami memilih KPPN ini, karena kami itu kayak tertarik karena belakangan ini Menteri Keuangan tuh lagi gencar-gencarnya di media sosial. Nah, terhubung dengan ada tugas, nah kami mencari tahu tuh KPPN bernaungan di Kementerian Keuangan. Dari situ kami tertarik untuk mewawancarai sistem informasi apa aja sih yang ada di KPPN ini, begitu. Jadi tujuannya adalah pengen tahu seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara penggunaan teknologi informasi mungkin sudah sekian tahun lah sudah digitalisasi gitu ya. Tapi mungkin ini lebih spesifik lagi tentang bagaimana kita mengimplementasikan itu gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung saja ya. Ini ada Agas, tadi kita kenalin dulu semuanya gitu ya. Ada Agas, kemudian ini Mas Kris, kemudian ada Mas Nasrul dan Jalil. Ada berempat ini nanti yang akan ngobrol dengan kita. Oke.
siapa nih yang sudah pengen menggali sesuatu tentang KPPN atau teknologi informasi? Monggo. Oke, Gimana? baik. Di sini kan dengan dijelaskannya tadi bagaimana kedatangan dari sini itu Oke. untuk menanyakan bagaimana manajemen layanan TI yang ada di KPPN khususnya di Kota Mataram. Nah, di sini kan kita tugasnya untuk mewawancarai bagaimana manajemen layanan TI-nya. Kami di sini udah menyiapkan beberapa draft pertanyaan untuk manajemen layanan TI yang di Mataram ini kan, KPPN Mataram khususnya. Oke, yuk. Kira-kira layanan teknologi informasi apa saja yang paling penting dalam mendukung proses pembendaharaan yang ada di kantor KPPN Mataram ini? Oke. Ya, jadi Mas Jalil menanyakan mengenai sistem atau teknologi informasi yang paling mungkin yang paling dominan atau yang paling penting ya beli dalam pelayanan kita di KPPN Mataram atau mungkin secara umum di KPPN. Silakan beli Nyoman. Ya. Jadi seperti yang sudah diketahui ya, KPPN Mataram kan mempunyai core business dalam tugas fungsinya itu sebagai penyalur APBN ya. Nah, untuk layanan teknologi informasi, KPPN Mataram sudah sebagai unit vertikal di Direktorat Jenderal Pembendaharaan dan Kementerian Keuangan tentu menerapkan sistem informasi yang sudah dibangun oleh kantor pusat. Untuk mendukung core system itu ada dua, yaitu Sakti dan SPAN. Yaitu Sakti itu adalah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, kemudian ada SPAN itu sistem perbendaharaan dan anggaran negara untuk pengelolaan transaksi keuangan negara. Mungkin itu yang paling penting ya. Namun di luar itu terdapat dibangun sistem-sistem pendukung yang digunakan untuk salah satunya untuk melakukan monitoring dan sistem pendukung lainnya seperti ada OmSpan dan Monsakti namanya, kemudian ada My Interest yang digunakan untuk customer relationship management CRM-nya, dan ada juga pendukung-pendukung lainnya seperti GajiWeb. Namun untuk yang kalau ditanya yang paling penting ya, yang menjadi core business di KPPN Mataram itu ada SPAN dan Sakti. Oke. Tadi ada SPAN dan Sakti sebagai mungkin kalau kita istilahkan semacam backbone dari sistem yang utama gitu ya. Ini mungkin juga kita pengen tahu juga nih Bli. Siapa sih sebenarnya, atau kan tadi mungkin sudah diceritakan bahwa ini memang digunakan dalam konteks kita melaksanakan tugas utama KPPN gitu ya, menyalurkan dana APBN dan seterusnya. Kalau boleh dijelaskan lebih banyak Bli, siapa sih sebagai pengguna SPAN dan pengguna Sakti ini siapa gitu ya? Apa hanya KPPN yang menggunakan atau ada pihak lain yang menggunakan SPAN dan Sakti? Baik. Kalau untuk Sakti, Sakti itu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Ini digunakan oleh stakeholder KPPN Mataram, yaitu satuan kerja, kementerian lembaga, yang dimana memiliki memiliki fungsi juga dalam pelaksanaan keuangan negara. Sakti juga digunakan oleh KPPN dalam hal ini di bagian front office yang akan melakukan verifikasi maupun melakukan pemrosesan pengajuan yang dilakukan oleh stakeholder Satker dalam proses pencairan dana APBN-nya. Oke. Jadi kalau kita bicara pelaksanaan anggaran gitu ya, kan tentu proses pencairan dana itu hanya bagian dari seluruh
kalau kita bicara siklus mungkin ya. Jadi tadi Beli Nyoman sudah menjelaskan kalau dalam prakteknya gitu ya, yang paling terlihat dan menjadi paling utama adalah untuk pencairan dana, walaupun mungkin juga tidak terbatas hanya dalam pencairan dana ya, tapi juga dalam penyusunan anggaran atau dalam tataran perencanaan sampai dengan kemudian ketika kita menggunakan anggaran itu kan kita pasti harus mempertanggungjawabkan, harus membuat laporannya, harus membuat pencatatannya, penata usahanya, dan semuanya itu juga sudah diwadahi, diakomodir di dalam sistem Sakti. Jadi itu ya, dua sistem utama yang kita gunakan, ya, tadi disampaikan atau dijelaskan Beli Wayan adalah ada SPAN dan Sakti, yang ini menjadi backbone sistem atau teknologi informasi yang kita gunakan dalam pelayanan KPPN. Itu Mas Jalil terkait dengan, kalau tadi pertanyaannya mengenai apa yang paling utama gitu ya terkait dengan pelaksanaan kita. Oke, apalagi yang menjadi keingintahuan teman-teman terkait dengan ini, silakan. Boleh? Baik, untuk selanjutnya itu kan di KPPN itu ada skala prioritas bagaimana layanan TI-nya itu kan. Nah, di sini kami ingin menanyakan bagaimana KPPN Mataram menentukan prioritas layanan TI yang bersifat kritis terhadap kelancaran layanan keuangan negara itu. Mungkin bisa dijawab. Oke. Jadi dua hal nih Beli yang jadi pertanyaan adalah yang pertama mengenai prioritas untuk layanan teknologi informasi tadi ya, atau pemanfaatan teknologi informasi tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan hal kritis apa yang mempengaruhi penentuan atau prioritas tersebut gitu ya. Gimana Beli? Kalau berbicara tentang prioritas ya tentunya berdasarkan atas dampak terhadap layanan utama pastinya Pak ya. Dimana kita tahu layanan utama di KPPN itu kan penerbitan SP2D yang dalam hal ini pencairan dana dan pelaporan keuangannya. Jadi sistem yang langsung mempengaruhi proses pembayaran dan pelaporan itu tentunya menjadi prioritas yang paling utama, tertinggi ya, yang utama. Untuk hal apa yang kritis terhadap kelancaran layanan keuangan negara ya, kritis dalam hal ini tentunya sampai dengan saat ini kan di KPPN Mataram itu telah menggunakan sistem informasi yang sudah semakin canggih Pak, sudah paperless gitu. Kalau boleh tahu, kalau boleh cerita dulu untuk pengajuan SPM namanya itu masih dicetak-cetak oleh Satker itu ke KPPN, dan sekarang sudah basis web, hanya dari kantornya diajukan. Nah, tentunya ya dari kantor Satker itu langsung mengajukan, tak perlu lagi ke KPPN, jadi sudah web based gitu kan, basis cloud juga. Nah, untuk yang kritisnya ya tentunya salah satunya ya akses internet, yang kemudahan akses jaringan internet yang dimiliki ya, dan itu bisa menjadi sangat kritis yang bisa mengganggu layanan juga kalau aksesnya tidak andal. Ya, artinya berarti memang ada kondisi yang harus siap gitu ya. Kondisi yang harus siap dalam arti kita harus memiliki jaringan yang memadai, karena memang sistem ini diakses oleh begitu banyak pihak gitu ya. Satu sistem yang digunakan secara terpusat, digunakan oleh seluruh satuan kerja di Indonesia. Tentu tadi Beli Nyoman bilang kita harus punya akses yang memadai, atau bukan memadai lagi, mungkin kita bilang harusnya aksesnya adalah akses yang andal, ya kan gitu. Ibaratnya mungkin di jalan tol ketika semakin banyak kendaraan dan jalannya sempit, nah tentu kan kelancarannya rebutan gitu. Jadi aspek kritisnya adalah bahwa ada kondisi atau prasarana yang memadai untuk kemudian sistem ini bisa berjalan gitu ya. Dan tentu tadi kalau kita bicara prioritas,
seperti yang beliau sampaikan, prioritasnya ya kembali lagi kepada apa yang menjadi tugas utama kita, gitu. Pencairan dana sampai dengan tadi reporting atau pelaporannya, karena itu juga sangat penting untuk menjadi proses dalam pencairan berikutnya sebagai satu siklus. Oke, itu Mas Jalil untuk prioritas. Jadi kan KPPN itu, apakah KPPN Mataram memiliki strategi atau perencanaan pengembangan layanan TI yang selaras dengan kebijakan dengan DCPB itu? Oke. DCPB. Oke. Gimana, Bli? Keselarasan kita dengan kantor pusat nih kira-kira gitu ya. Ya, di KPPN Mataram selaku unit vertikal di daerah ya, tentunya selalu mengacu mengikuti rencana strategis dari DJPB dan roadmap transformasi digital yang dibangun oleh DJPB, termasuk integrasi aplikasi, peningkatan keamanan maupun pemanfaatan cloud, dalam hal ini collaboration tool ya yang sudah digunakan di KPPN Mataram. Selain itu memang di KPPN Mataram itu diberikan kesempatan untuk membangun inovasi yang mungkin menggunakan layanan teknologi informasi. Namun pembangunan inovasi itu pun harus dilaporkan atau disampaikan ke kantor pusat seperti itu. Ya, jadi kalau secara sistem informasi yang utama tadi sudah dijelaskan bahwa itu memang bukan kita yang membangun. Tadi di awal Beli Nyoman cerita bahwa ini adalah sistem yang digunakan seluruh KPPN. Artinya kita juga user dalam hal ini gitu ya. Sebagai pengelola sistemnya sendiri ada di Jakarta atau di pusat. Kemudian kita tetap boleh ya mengembangkan sistem informasi berarti ya Billy ya. Tapi inovasi. Karena kan karena kan kita boleh juga nih gimana caranya misalnya stakeholders kita atau pihak-pihak yang kita layani juga bisa dilayani dengan lebih baik gitu ya. Tadi teman-teman juga melihat di depan bagaimana ruang layanan kita. Nah, di sana juga kita menempatkan berbagai inovasi yang berbasis teknologi informasi. Mungkin sedikit spill Bli, kita punya inovasi yang berbasis TI kira-kira apa yang terkait dengan pelayanan? Untuk di ruang layanan disediakan bulayak namanya Pak. Bulayak. Ya, buku layanan tamu KPPN. Di mana itu merupakan sistem yang dibangun untuk mengakomodir sistem antrian itu Pak. Oleh nanti para pengguna layanan itu mengetahui, wah saya mau dilayani ke berapa, termasuk juga dari CSO kami tahu, oh ini ada yang melakukan antrean layanan. Berapa banyak yang masih harus dilayani? Dan tentunya dengan keunggulan sistem informasi ya, kita memperoleh data-data yang nanti kita bisa gunakan untuk mengembangkan lagi prasarana maupun kebutuhan-kebutuhan di ruang layanan yang dapat memberikan kepuasan sih Pak pada pengguna layanan. Jadi itu upaya yang sifatnya kita tujukan untuk mempermudah layanan, berarti kira-kira gitu ya. Sekaligus kita memberikan pelayanan, sekaligus juga kita bisa mendapatkan data atau informasi dari sistem yang itu salah satu dibangun. Salah satu ya. Kita sebenarnya masih punya banyak lagi, tapi kalau kita ngobrolin inovasi nanti 2 hari ini podcast gitu ya. Oke. Ya, itu tadi sampai dengan bagaimana kita mengembangkan sistem gitu ya. Untuk supaya apa yang kita kembangkan tetap selaras dengan kebijakan. Oke. Kemudian apalagi nih yang pengen teman-teman tahu? Kayaknya ini masih banyak sebenarnya yang pengen diungkapkan gitu. It's okay. Aduh, minum dulu. Ayo, moga. Ada lagi? Atau dari yang lain biar nggak Jalil terus gitu? Mungkin dari saya. Boleh gas, yuk. Gas gitu ya, karena kebetulan namanya Agas, jadi gas gitu. Gas. Gimana?
Izin bertanya sebelumnya? Boleh. Yang saya ingin tanyakan itu sistem dan informasi apa saja yang dianggap paling kritis bagi operasional KPPN di Mataram ini? Sistem yang paling kritis atau kondisi yang paling kritis? Mungkin dua-duanya bisa. Dua-duanya. Gimana, Bli? Ya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya. Kita ada SPAN, Sakti, ya, dan itu yang sistem yang menjadi core bisnis backbone tadi yang seperti disampaikan Pak Bambang. Ya. Dan informasi apa saja yang paling kritis ya tentunya data-data terkait pencairan dana itu termasuk penerimaan negara, karena di KPPN kan adalah bendahara umum negara, di kuasa bendahara umum negara, yang dimana selain mencairkan pengeluaran anggaran ya pembayaran pencairan dana itu juga menata usahakan penerimaan negara seperti itu, dan itu informasi yang paling kritis yang bisa dianggap. Ya, jadi walaupun core bisnis kita atau tugas utama kita adalah pencairan, tapi kita juga ternyata menata usahakan juga dari sisi penerimaan. Artinya kita tetap dua sisi karena fungsi KPPN sebagai kuasa bendahara umum negara tadi gitu ya. Dan kalau bicara data apa yang penting, rasanya semua data tentu harus terlindungi dan dijaga dengan aman gitu ya. Itu guys. Jadi sistem informasi yang kemudian dianggap atau kita prioritaskan sebagai sistem yang kritis tadi ya. Oke. Apalagi guys? Mungkin ada lagi yang pengen didiskusikan nih mumpung kita ketemu. Ya, kemudian itu terus bagaimana ya pembagian peran dan tanggung jawab untuk pengelolaan keamanan sistem informasinya. Pembagian tanggung jawab dan perannya. Oke. Ini penting ya. Jadi memang ketika kita berada di lingkungan yang semakin digital gitu ya. Ibaratnya kalau kita di lingkungan yang nyata kita tahu gitu ya. Oh, ada orang datang, ada orang mau masuk gitu. Nah, sekarang kita bicara di lingkungan yang digital. Artinya kadang-kadang mungkin ada serangan yang kita tidak tahu atau ada risiko yang kita tidak tahu. Seperti apa Bli kita menangani ini Bli? Mungkin ini ya terkait pengelolaan keamanan informasi ya. Yes. Jadi kami di KPPN Mataram tentunya mengacu pada keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB. Nah itu untuk pengelolaan keamanan informasi ini telah dibentuk, ada namanya organisasi keamanan informasi. Organisasi keamanan. Jadi organisasi keamanan informasi ini merupakan struktur yang dibentuk dalam rangka pengelolaan keamanan informasi di DJPB. KPPN punya nggak secara khusus yang dia ruang lingkupnya menangani KPPN gitu, punya juga? Ya. Untuk strukturnya sendiri di kantor vertikal DJPB ini ada ketua dari atas ya, ketua keamanan informasi unit itu ada di CIO, di Dirjen Perbendaharaan, kemudian turun sebagai koordinator keamanan informasi instansi vertikal itu ada di kantor wilayah. Kantor wilayah ini sekurangnya ada di bidang SKKI Pak, di seksi SDA. Kemudian, nah untuk di KPPN sendiri di bawah koordinator itu ada petugas keamanan informasi unit vertikal. Dalam hal ini ditunjuk melalui kantor wilayah ada Pak Kasubagumum dan saya pelaksananya. Artinya berarti untuk menangani risiko maupun tadi ya pembagian peran, tanggung jawab, siapa harus melakukan apa gitu kan. Kita memiliki yang namanya organisasi keamanan informasi, dan itu secara formal atau secara kelembagaan memang sudah ditetapkan gitu ya, dan menjadi garis kebijakan juga untuk mengelola sistem informasi yang ada di kita ya Blia. Oke. Itu terkait dengan peran dan pengelolaan keamanan informasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, risiko keamanan informasi apa saja yang paling berpotensi untuk mengganggu layanan perbendaharaannya?
Oke. mengganggu perdagangan. Ya. Tadi kita cerita bahwa di lingkungan digital gitu ya, seringkali kan kita tidak melihat nih. Iya. Nah, itu seperti apa nih, Bli? Kita harus menghadapi dunia yang maya ini yang tidak kita bisa lihat kadang-kadang ya. Seperti apa, Bli? Keamanan informasi itu dan risikonya yang berpotensi untuk muncul. Kalau berbicara tentang risiko ya, berarti apalagi di keamanan informasi, dampaknya itu sangat besar. Kalau kita bisa pilih-pilih risiko yang mungkin kita hadapi dalam pengelolaan keamanan informasi itu, diantaranya itu ada kayak serangan cyber mungkin ya. Oke. Seperti ada phishing, malware kan gitu ya. Pernah nggak, Bli? Pernah nggak terjadi serangan ke kita nih, Bli, terkait dengan Untuk phishing sempat Pak yang disampaikan ke email-email pegawai kan Pak ya? Ya. Pernah. Dan kemudian ada juga terkait kebocoran data akibat kelalaian pengguna. Jadi mengakibatkan kebocoran data. Kemudian terkait infrastruktur pastinya gangguan jaringan ya. Untuk risiko itu tentu kita melakukan identifikasi, analisis risiko itu ya, memang kaitan paling utama itu ya pilarnya itu ya orangnya Pak, penggunanya. Kalau di keamanan informasi yang mungkin paling berkaitan erat risikonya itu ada pertama itu di user ya, pengguna itu. penggunanya? Ya. Bagaimana pengguna itu aware gitu terhadap keamanan fisik, keamanan komputer, pengelolaan kata sandi, kemudian penggunaan internet atau WiFi. Ada kan menggunakan internet publik yang tidak ada passwordnya ya, seperti itu kan tuh bahaya ya para di pengguna itu, asal gratisan kan gitu Pak. Nah, itu ternyata connect aja itu kan akhirnya. Kemudian bagaimana para pengguna itu juga menggunakan perangkat lunak yang berlisensi, nggak bajakan seperti itu kan. Kemudian terkait juga dengan etika-etika di penggunaan di media sosial. Jadi bijak bermedia sosial itu juga sangat penting Pak, termasuk di sebagian dari risiko keamanan informasi yang bisa dianalisis dari. Artinya sebagus apapun sistem yang kita punya, ketika penggunanya atau usernya atau tidak tadi aware, yang disebut Bli Nyoman sebagai people-nya tadi, kemudian dia tidak disiplin, ya risiko itu kemudian menjadi semakin besar gitu ya, atau semakin berisiko dalam hal ini gitu ya. Dan memang tadi disampaikan misalnya penggunaan jaringan publik yang mungkin kurang aman dan seterusnya gitu ya, itu juga menjadi bagian dari instrumen yang sebenarnya kita harus tahu gitu ya. Jadi memang seperti sistem kita juga, bagaimana sistem kita bisa diakses juga itu biasanya akan ada pengaturannya. Dia tidak bisa menggunakan jaringan-jaringan publik yang tidak aman dan seterusnya. Tentu ada protokol-protokol yang akan mengatur itu gitu ya. Oke. Itu tentang potensi ya. Kalau kita bicara potensi, nampaknya seperti never ending ya, karena ya kan penjahat juga semakin pinter, mereka juga belajar gitu seperti halnya kita belajar gitu ya. Oke, jadi risiko dan potensi gangguan itu akan terus ada, kira-kira seperti itu. Oke, apalagi nih ceritanya? Saya Christian ingin bertanya yang berkaitan dengan user tadi. Bagaimana pengaturan dan pengendalian hak akses terhadap pengguna tadi agar mungkin tidak bisa terkena cyber, apa hacker tadi? Gimana? Jadi pengaturan akses ya. Gimana Bli? Jadi untuk hak akses pengguna tentunya berdasarkan atas role based access control ya. Jadi setiap pengguna itu hanya memiliki hak sesuai tugas dan kewenangannya atau role-nya gitu.
Ya, seperti itu sih Jadi masing-masing dia dibatasi hak akses. haknya gitu ya. Jadi yang diatur adalah siapa boleh mengakses apa gitu ya. Pada kewenangan penggunanya, berarti pengaturannya ada di sana. Entah dia sebagai operator atau approval atau validator Verifikator, gitu. validator. Ya, itu ada hak akses. Loginnya dia berbeda-beda. Ada rule yang diberikan. Ya. Memang jadi tidak kemudian untuk masuk sebagai operator kita melalui pintu ini, masuk sebagai validator kita melalui pintu ini enggak, bertingkat tapi mungkin. yang diatur adalah ketika dia sudah masuk pintu apa yang bisa dia lakukan gitu. Sesuai kewenangan. Iya. Gambaran secara umumnya seperti itu. Gimana? Mas Kris, ada lagi nggak? Oke, ya, selanjutnya penerapan kebijakan keamanan seperti manajemen kata sandi dan autentifikasi pengguna tuh seperti apa kalau di KPPN ini? Ya. Untuk penerapan kata sandi ya itu sudah diatur ditentukan oleh kantor pusat kebijakan password polisi ya. Itu minimal 8 karakter, kemudian ada kombinasi huruf dan angka, huruf besar, kecil, juga menggunakan simbol atau karakter khusus. Kemudian kami juga menggunakan two factor MFA ya, itu two factor authentication itu untuk akses tertentu di aplikasi. Jadi sebagai keamanan ya memang sudah dibentengi. Jadi tidak hanya menyediakan akses, tapi kita juga menyediakan prosedur serta protokol untuk bagaimana kemudian akses itu dilewati oleh pihak yang memang punya hak untuk masuk gitu dan seterusnya, termasuk hal-hal yang mungkin juga teman-teman sudah paham lah ya sekarang kalau password itu minimal ada kode, ada simbol, ada huruf besar kecil dan seterusnya. Betul, 2 kali verifikasi juga kita juga menggunakan itu ya. Two factor ya, authenticator. Oke. Gimana, Mas Asrul? Kayaknya ada yang mau udah dari tadi dipendam Dari kayak. tadi nahan-nahan aja. Itu yang berkaitan dengan manajemen layanan Pak. Kalau menurut penilaian internal nih di bagaimana tingkat kematangan pengelolaan layanan di KPPN Mataram ini, layanan T-nya itu? Tingkat pengelolaan ya, kematangannya, maturity-nya berarti. Penilaian internal gitu. Berat ini kayaknya nih. Berat ya. Ya, gimana Bli? Kalau bisa dinilai tingkat kematangan pengelolaan layanan TI di kami di KPPN Mataram itu mungkin ada di level 3 ya. Baru level 3. Ada dengan proses sudah terdokumentasi, namun mungkin perlu otomatisasi gitu. Ya, ya. Gitu. Atau mungkin memang otomasi itu tidak terlalu masif karena kita juga harus menjaga Keamanan hal-hal yang prudent itu gitu bisa jadi karena hal-hal yang otomatis tentu akan memunculkan risiko baru ya kan ada potensi untuk memunculkan risiko baru gitu ya tapi memang sih mungkin belum sempurna gitu ya Bli ya tapi ada upaya untuk kita terus memperbaiki dan tentu itu menjadi proses yang akan terus berjalan seperti itu Mas Asrul. Gimana Rul? Ada lagi Rul? Masih berkaitan dengan manajemen layanan Pak. Iya. Jadi apakah kinerja layanan TI ini dievaluasi secara berkala gitu Pak? Dan indikator apa yang digunakan gitu? Oke. Jadi apakah kemudian kita menggunakan terus ya sudah gitu atau ada proses yang kita lakukan untuk melakukan evaluasi, kita melakukan monitoring. Seperti apa Bli? Ya, jadi untuk KPPN Mataram khususnya dan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun di Kementerian Keuangan itu menerapkan ada yang namanya sistem manajemen keamanan informasi, ya, atau SMKI kami istilahnya, yang ini dilaporkan tiap triwulan
ada yang dibuat prosedur dan maupun atribut-atributnya yang kami laporkan setiap triwulan. Oke, jadi tadi mengenai insiden keamanan informasi nih. Lanjut Bli, yang cerita tentang Oki tadi. Ya. Jadi untuk penanganan gangguan keamanan informasi ya di seluruh unit vertikal TJPB itu tentunya dikoordinasikan oleh Oki dan koordinator keamanan informasi dengan memastikan langkah-langkah perbaikan sudah dilakukan berdasarkan saran atau rekomendasi hasil evaluasi atau audit penerapan pada kebijakan keamanan informasi tersendiri. Jadi ya mungkin secara berjenjang juga Pak. Yes. dari kami di unit vertikal ini kan di KPPN khususnya seperti yang tadi kami sampaikan tuh ada petugas keamanan informasi yang mungkin pertama kali langsung melakukan evaluasi, mendata maupun mengaudit dan melakukan hal-hal yang diperlukan. Kemudian tindak lanjuti dengan secara berjenjang ke kantor wilayah dan kantor pusat gitu. Berarti kalau misalnya Oki ini memberikan notifikasi, misalnya ada sebuah insiden kebocoran informasi di situ, di sini misalnya, gimana dia Oki itu memberikan konfirmasinya pada KPPN Mataram ini? Insiden keamanan informasi ini. Misalkan seperti ini, kemarin tuh ada kejadian email blast dari yang mengatasnamakan domain Kemenq, tapi itu kan phishing ya. Kemenq alamatnya, namun itu dipermak sedikit mirip Kemenq tapi dia sebenarnya bukan Kemenq gitu. Itu di email blast itu disampaikan ke seluruh email pegawai seperti itu. Nah, dan pegawai tentunya ada yang melihat kemudian menanyakan ke kami sebagai mengkonfirmasi lah benar tidak ini seperti itu. Dan kami pun apabila mengetahui lebih dulu, kami langsung broadcast ke seluruh pegawai bahwa itu adalah email phishing tidak benar. Dan kami broadcast ke saluran informasi kami, saluran komunikasi kami internal untuk pokoknya jangan diapa-apain itu, laporkan. Seperti itu pencegahan pertama. Kemudian tentunya kami juga melaporkannya secara berjenjang. Oke. Berarti tetap ada laporannya. Iya. Jadi bisa saja kemudian kondisi ini sifatnya informasinya ya, bisa jadi sifatnya bottom up, bisa jadi informasinya sifatnya top down gitu ya. Tapi yang jelas tadi yang disampaikan beliau Nyoman adalah bahwa kembali lagi nih, bahwa si pengguna ini memang dia tidak hanya disiplin, dia juga perlu punya awareness tadi ya, bahwa ini kayaknya aneh nih emailnya gitu ya, isinya tidak biasa dan seterusnya. Kita punya kepekaan untuk kemudian mengidentifikasi itu sebagai bagian dari risiko informasi. Nah, tadi ya ada yang sifatnya kemudian dari pegawai menyampaikan ke petugas keamanan informasi dan seterusnya, ke koordinator dan seterusnya. Tapi ada juga situasi yang kemudian monitoring yang dilakukan oleh tim atau ya unit yang in charge dalam teknologi informasi di level pusat juga mereka 24/7 melakukan itu. Jadi ada pegawai kami yang tidak libur di hari libur dan tidak tidur pada saat orang lain tidur gitu ya. Artinya kita protokol atau prosedur untuk pengamanan informasi itu dilakukan 24/7, 24 jam dalam 7 hari. Dan kadang-kadang justru kita diinformasikan juga dari pusat ada permasalahan jaringan misalnya, yang itu juga ada risiko gangguan gitu ya. Kadang-kadang justru teman-teman di Jakarta yang lebih dulu tahu
bahwa ada gangguan di Mataram, ada gangguan di Selong dan seterusnya. Nah, ini bagian dari sistem yang dibangun gitu ya, bahwa informasi terkait dengan gangguan maupun insiden itu bisa jadi sifatnya bottom up, bisa jadi juga sifatnya kita yang menerima dari kantor pusat. Gambaran secara keseluruhannya kira-kira. Betul, karena memang monitoring tidak hanya kita yang melakukan, di seluruh level itu juga dilakukan monitoring. Itu. Gimana, Chris? Mas Elin kayaknya masih memikirkan sesuatu gitu. Gimana ya? Agak dulu. Oke. Saya mau nanya tentang bagaimana proses identifikasi dan penilaian risiko terhadap keamanan informasi di KPPN ini. Ya, penilaian dan identifikasi. Untuk penilaian risiko Pak ya. 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 Ini Menris nih kayaknya nih maksudnya nih. Ya, jadi memang di KPPN Mataram itu sudah menerapkan manajemen risiko Ya. yang di awal tahun kami disusun profil risiko, peta risiko. Salah satunya ya risikonya terhadap keamanan informasi ini. Gitu. Jadi di penentuan profil risiko itu kami mengidentifikasi berdasarkan mungkin yang pertama dari loss event database itu yang tahun lalu gitu. Yes. Ada kejadian-kejadian yang belum terpetakan di profil risiko, nah itu kami angkat. Kemudian maupun kejadian-kejadian di unit lain atau di kantor lain seperti itu menjadi salah satu identifikasi analisis risiko kami untuk menentukan risiko yang kami akan mitigasi di kantor KPP Mataram ini. Tentu dengan menganalisis dampaknya dan kemudian menentukan mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan seperti itu. Mungkin terkait keamanan informasi ini salah satunya ya karena kebocoran data itu belum pernah Pak ya. Yang paling mungkin terjadi itu downtime aplikasi Pak. Ketika peak di awal bulan itu pengguna melonjak trafficnya itu atau ada hal-hal tertentu itu pernah terjadi downtime aplikasi Sakti gitu, dan itu kita masukkan sebagai analisis risiko kami dan kami identifikasi dengan menindaklanjuti dengan rencana mitigasi kami dan karena itu aplikasi Sakti kan di luar kuasa kami Pak ya di daerah, tentunya mungkin yang kami bisa sampaikan bagaimana nanti akibatnya itu terhadap kepuasan pengguna. Yeah. Kepuasan pengguna layanan. Nah tentu kami ketika ada downtime seperti itu kami melakukan mitigasi seperti melakukan broadcast langsung pemberitahuan bahwa ini terjadi dan melakukan pemberitahuan informasi terkait tersebut. Ya. Artinya memang dalam menangani atau merespons situasi itu kita juga butuh strategi komunikasi yang tepat ya, di samping tadi seperti apa sih risiko itu kita identifikasi gitu ya kira-kira ya. Artinya risiko bisa diidentifikasi dari pengalaman, baik itu pengalaman kita maupun pengalaman orang lain gitu ya, sebagai data atau sebagai informasi yang kemudian itu menjadi salah satu potensi risiko yang akan kita mitigasikan. Iya Pak, termasuk di penerapan sistem manajemen keamanan informasi itu kami sebagai petugas keamanan informasi berkewajiban melakukan sosialisasi Pak terkait security awareness baik kepada internal maupun kepada eksternal. Jadi ada sosialisasi terkait security awareness karena seperti tadi disampaikan
asalnya pasti ke pengguna. Ya. Ya, itu terkait dengan risiko ya. Artinya ini bukan sesuatu yang statis. Kalau kita bicara risiko tentu sangat dinamis nampaknya gitu ya. Bisa jadi ini akan berkembang semakin kuat sebagai risiko, atau kemudian muncul risiko baru gitu ya. Atau mungkin ada risiko yang pernah kita mitigasi, kemudian kita sudah mendapatkan bagaimana prosedur penanganannya sehingga ini bisa kita redam istilahnya sebagai satu risiko yang sudah tertangani dengan baik. Itu guys. Kemudian apakah ada langkah pengendalian terhadap risiko yang diterapkan untuk melindungi sistem dan data keuangan negara? Untuk pengendalian ya, untuk melindungi sistem yang kami miliki ya, tentunya kami seperti tadi kami mengikuti petunjuk dan petunjuk dari peraturan Kementerian Keuangan dan petunjuk dari kantor pusat, di mana seluruh perangkat di KPPN Mataram yang terhubung dengan jaringan Kementerian Keuangan itu diharuskan join domain Kementerian Keuangan. Kemudian harus menggunakan Zenwork namanya. Zenwork itu kan perangkat ini di-manage oleh kantor pusat, seperti itu. Kemudian tentu memasang firewall dan antivirus, update yang terbaru ya, sistem operasi yang terbaru. Kemudian kalau misalkan menggunakan akses internet itu untuk mengakses sistem di Kementerian Keuangan itu memerlukan VPN seperti itu. Sebagai langkah antisipasi gitu ya, terutama ya sebagai langkah antisipasi, karena tentu kan kita belajar dari pengalaman dan tentu tidak harus menunggu kejadiannya berulang atau kejadiannya benar-benar terjadi di kita gitu. Tapi tadi disampaikan ada upaya preventif, misalnya kita membangun awareness dari para pengguna, kemudian kita juga memiliki protokol-protokol yang digunakan sebagai koridor untuk menjaga agar penggunaan sistem informasi maupun teknologi informasi yang kita gunakan tetap dalam kondisi yang secure gitu ya. Itu. Apalagi? Oke, Zasul silakan. Tadi kan dibilang sistemnya yang paling penting itu ada dua, itu SPAN dan Sakti gitu. Jika salah satu sistem mengalami gangguan atau serangan gitu Pak, nah layanan apa yang paling terkena atau secara langsung berdampak gitu? Seperti yang kami sampaikan kan, SPAN dan Sakti ini merupakan core business ya, itu backbone, dan bisa dibilang dua sistem ini berkaitan satu sama lain. Jadi salah satu tidak berfungsi ya tidak berfungsi kedua-duanya. Berarti sumber layanan terkena gitu Pak? Iya, jadi core business kami sebagai pelaksana penyaluran anggaran pencairan dana APBN ya, melalui maupun di pelaporan keuangan, ketika salah satu trouble dan hal itu akan menghambat keseluruhan seperti itu. Jadi pelayanannya berarti langsung terhenti semua berarti kalau misalnya terkena serangan gitu, yang SPAN sama Sakti. Kalau skenario terkena serangan memang kan untuk diketahui pengelolaan database SPAN maupun Sakti kan di kantor pusat Pak ya. Secara terpusat. Single database. Jadi dan sampai saat ini sih belum pernah kejadian ya. Mudah-mudahan tidak. Kirain ada. Ya, belum pernah kejadian, dan memang tentu di kantor pusat sudah di preventif ada bisnis continue plan ya, BCV-nya ya. Misalkan ada serangan itu pasti ada
langkah-langkah BCP atau DRC-nya ya, Disaster Recovery Plan, yang dilakukan oleh kantor pusat. Mungkin ada serangan tapi kami nggak tahu ya, karena kami kan di daerah pengguna. Ya, berarti kalau serangan itu kan kembali lagi tadi Oki tadi yang bekerja. Ya. Berarti kalau Oki ini langsung di kantor pusatnya. Termasuk ada struktur di kantor pusat. Oh, kalau misalnya di sini Kabupaten Mataram ada tidak Oki di kantor ini? Ya, jadi Oki itu ada struktur di kantor pusat DJPB sendiri, juga ada kantor vertikal DJPB. Nah, untuk di kami paling rendah ya di kami vertikal, jadi di kami bagian di petugas keamanan informasinya. Di kantor pusat tersendiri di situ ada ketua keamanan informasi, kemudian ketua keamanan informasi unit dan koordinator keamanan informasi unit, dan berjenjang gitu, untuk di kantor pusat. Jadi organisasi Oki itu ada di seluruh level instansi kami, kantor pusat, kantor wilayah, termasuk kantor pelayanan gini ya. Seperti di KPPN Mataram kita ada Oki-nya di sana gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi disampaikan bahwa kita juga punya prosedur atau protokol terkait dengan penanganan disaster tadi ya. Kita punya business continuity plan, kita punya disaster recovery plan gitu ya, Bli. Termasuk juga kita punya, karena tadi ya sistem kita terpusat, database kita terpusat gitu. Apakah database-nya hanya satu? Tidak. Kami juga memiliki disaster recovery center. Di situ ada apa istilahnya ya? Backup database yang posisinya tidak satu kota dengan Jakarta ya. Intinya kita punya DRC yang posisinya tidak di Jakarta. Lebih tepatnya posisinya tidak di Pulau Jawa. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan setiap tahun itu ada drilling apa namanya itu sistem ya. Drilling penggantian server ya, dalam rangka percobaan mungkin pengalihan ke data center 1 ke data center 2. Jadi data center 1 ke dari DC ke DRC tadi itu selalu dicoba disimulasikan ketika kemudian ada gangguan di data center yang satu, data center yang backupnya akan selalu ready untuk itu sebagai BCP ya, seperti bagian dari itu. Mungkin di manajemen layanannya juga. Gimana? Lainnya mungkin di bagian manajemen layanannya, apakah ada SOP atau standar formal dalam perancangan mengenai pengelolaan layanan IT-nya itu, Pak? Rancangan IT-nya ya. Ada nggak, Bli? Atau mungkin hal-hal yang terstandar apa sih dalam konteks misalnya kita ingin mengembangkan satu sistem informasi baru gitu ya, tentu di luar sistem informasi yang core yang memang tadi sudah given kita gunakan gitu ya. Ada nggak sih prosedurnya nih, penempatan atau landing page yang di mana misalnya seperti itu, ada nggak, Bli? Untuk itu apa namanya SOP atau petunjuknya Pak ya. Pengetahuan kami Pak di kantor pusat Kemenkyu maupun di DJPB itu menerapkan ISO IEC 27001/2013 tentang Information Technology Security Teknik Informasi Security Management System Requirements ya. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 97 tahun 2017 ini tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2018 ini tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana ini PMK-nya telah diubah juga Pak.
ke PMK nomor 87 tahun 2019. Ada perbaikan ya, ada penyempurnaan di sana. Kemudian ada lagi keputusan Menteri Keuangan nomor 942 tahun 2019 ini tentang pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, di DJPB sendiri ditetapkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 1 tahun 2021 ini tentang kebijakan sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan DJPB. Artinya tetap ada guidance, tetap ada pedoman lah setidaknya gitu ya. Jadi kita tidak mungkin juga mengembangkan sistem informasi yang betul-betul semau kita seperti apa gitu. Karena kembali lagi ketika sistem informasi tadi kemudian digunakan oleh kita, digunakan oleh stakeholders kita gitu ya, tetap akan memunculkan risiko. Di samping kemudian tadi kita perlu menyelaraskan apa yang menjadi kebijakan di tingkat pusat dengan apa yang dilakukan atau praktiknya secara langsung di tingkat vertikal, kira-kira seperti itu, sehingga tidak terjadi satu sistem informasi yang dibangun di unit vertikal itu kemudian justru mengganggu sistem informasi atau pemanfaatan teknologi informasi yang itu menjadi kebijakan secara terpusat. Ya, apalagi saya selanjutnya Chris. Mengenai database tadi, kan database-nya kan terpusat, ya, langsung di kantor pusat. Kalau di kantor KPPN ini bagaimana pencadangan dan pemulihan data informasi untuk keberlangsungan pelayanan yang ada di KPPN Mataram ini? Gimana, Bli? Kita melakukan pencadangan nggak sih terkait dengan database gitu? Apa memang hanya di sana? Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi ya, sistem seperti Sakti maupun Spani sudah single database di pusat ya. Di pusat. Kalau dulu sebelum penerapan SPAN dan Sakti ini memang ada database yang dikelola di masing-masing unit kantor di server. Tentunya ada supervisor yang melakukan backup data itu dulu, tapi dengan penerapan sistem SPAN maupun Sakti yang single database itu sudah dikelola oleh kantor pusat ya. Artinya KPPN secara mandiri tidak melakukan pencadangan karena memang database-nya juga bukan tidak ada di kita gitu ya. Database-nya seluruhnya dikelola secara terpusat. Ya. Gambarannya seperti itu, Chris. Kalau sebelum ini pernah kami memiliki server sendiri database di kantor unit. Multi unit kantor ada sebelum penerapan SPAN dan Sakti. Ya, itu Chris. Gambarannya terkait dengan bagaimana kita mengelola database ya, termasuk pencadangan database-nya. Tidak banyak atau tidak sering kita berdiskusi mengenai teknologi informasi dan penerapannya gitu ya. Dan terima kasih teman-teman tertarik untuk melihat itu. Setidaknya kita bisa sharing seperti apa gitu ya implementasi teknologi informasi atau pemanfaatannya di KPPN Mataram, dan teman-teman mudah-mudahan juga mendapatkan gambaran yang lebih utuh nih terkait dengan siapa KPPN Mataram yang ternyata ini adalah bagian dari satu sistem atau satu organisasi yang jauh lebih besar, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasinya, bahwa kita tidak berdiri sendiri gitu ya. Kita berada dalam satu sistem yang di saat itulah kita dituntut untuk kemudian kita memiliki kepatuhan terhadap rule atau terhadap prosedur atau terhadap protokol yang memang sudah dibangun sedemikian rupa. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari Universitas Bumi Gora. Terima kasih sebelumnya. Sampai nanti
kita bisa diskusi lebih banyak lagi gitu ya. Mudah-mudahan juga apa yang jadi menjadi diskusi kita bisa dimanfaatkan, tidak berhenti sebagai apa tadi? Buat menuntaskan tugas, tapi ada ilmu yang kemudian lebih everlasting, lebih berguna gitu ya untuk teman-teman ke depan. Dan ini juga menjadi advantage kami karena kami juga bisa membagikan informasi yang mungkin tidak banyak orang lain ingin tahu gitu ya terkait dengan teknologi informasi. Baik, ini menjadi akhir dari obrolan dan diskusi kita hari ini, menjadi obrolan dan diskusi yang menarik. Dan terima kasih Bli Nyoman sekali lagi, terima kasih teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini memperkaya kita, sekaligus memperkaya semua orang yang kemudian menyaksikan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Dan untuk Semeton KPPN Mataram semua, terima kasih sudah menyimak tripod kita hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti tripod di episode berikutnya yang tentunya akan menampilkan, membahas, mengupas hal-hal yang ada kaitannya dengan keuangan negara dan mungkin, sangat mungkin ada kaitannya dengan tugas dan peran kita masing-masing, baik itu di instansi kita maupun dalam peran dan tugas kita yang lain. Oke, sebelum kita akhiri, kayaknya nggak afdol kalau nggak pakai pantun gitu ya. Saya bacakan pantun dulu. Ke Cakra Negara membeli lampu hias. Pulangnya mampir melihat panorama. Layanan teknologi informasi dikelola semakin cerdas agar pelayanan KPPN semakin prima. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semeton KPPN Mataram semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.